Halo, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Masih bersama Bapak Dery Septi Effendi. Oke. Hari ini materi kita masih belum akan jauh-jauh dari yang namanya metode penelitian sejarah ya. Jadi hari ini kita masih akan melanjutkan setelah di minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas metode penelitian sejarah itu apa, kemudian tahapan pertamanya apa, sampai ke tahapan yang terakhir gitu ya. Nah, kita sudah pelajari beberapa tahapan yang ada dalam penelitian sejarah, mulai dari pemilihan topik, kemudian ada heuristik, kemudian ada juga verifikasi, ada juga interpretasi, dan sekarang kita sampai ke tahapan yang terakhir di dalam penelitian sejarah. Nah, pasti kalian semua sudah tahu kan kira-kira apa sih tahapan terakhir dalam penelitian sejarah. Jadi setelah dibikin judul, kemudian mencari sumber sejarahnya, setelah itu memverifikasi, kemudian membanding-bandingkan sumber satu dengan sumber lainnya, kemudian melakukan penafsiran. Kira-kira nih, setelah semua hal itu dilakukan, apa sih yang bakal dilakukan oleh seorang peneliti? Ya, jawabannya benar. Seorang peneliti nanti akan menulis hasil penelitiannya tersebut, dan proses menulis ini disebut sebagai historiografi. Oke ya, tulisannya seperti ini. Nah, mungkin kalian nih bertanya-tanya sebenarnya kenapa sih aktivitas menulis peristiwa sejarah di dalam tahapan penelitian sejarah itu disebut dengan historiografi. Jadi sebenarnya kata historiografi ini berasal dari bahasa Yunani ya. Jadi bukan dari bahasa Indonesia. Ini berasal dari bahasa Yunani. Diambil dari dua kata. Kata yang pertama itu adalah historia, yang artinya masa lalu ataupun sejarah itu sendiri, dan juga graphia yang artinya adalah tulisan atau penggambaran. Jadi kalau digabungkan sebenarnya istilah historiografi ini adalah penggambaran atau penulisan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Nah, itu secara gambaran besarnya ya. Jadi udah kebayang nih tahapan terakhir itu ngapain sih penelitian sejarah itu. Yang pasti semua hasil penelitiannya ini ditulis. Nah, ditulisnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk sebuah laporan atau nanti bisa menjadi sebuah buku. Nah, itu dari segi bahasa ya, pengertian dari historiografi. Nah, pengertian secara istilahnya yang disebut dengan historiografi itu adalah tahapan terakhir dari metode penelitian sejarah yang di dalamnya terdapat sebuah kegiatan, yaitu menuliskan peristiwa sejarah. Tapi tidak sembarang menulis. Di dalam historiografi, sebuah tulisan sejarah itu harus bersifat logis, yaitu sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Kemudian harus sistematis juga, artinya mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan di dalam metode penelitian sejarah. Dan yang terakhir itu yang namanya historiografi harus bermakna. Jadi jangan sampai di dalam historiografi nanti kita ketika menyusun peristiwa itu tidak bermakna. Jadi nanti jangan sampai hasil penelitian kita tuh dianggap itu mah penelitian ecek-ecek, nggak ada gunanya gitu ya. Jadi sebuah penelitian atau sebuah penulisan historiografi itu harus logis, harus sistematis, dan juga harus bermakna. Itu secara garis besar tentang historiografi. Nah, sekarang kita akan lihat sebenarnya apa sih sebenarnya fungsi dari historiografi ini. Nah, historiografi atau penulisan sejarah ini kurang lebih memiliki 3 fungsi. Nah, fungsi yang pertama itu adalah fungsi genetis. Nah, fungsi genetis ini berhubungan dengan sejarah itu menceritakan tentang yang namanya asal-usul dari sebuah peristiwa. Ini diambil dari kata genetis atau gen ya. Gen itu berarti kan keturunan. Berarti fungsi pertama ada historiografi atau penulisan sejarah yang fungsinya ini atau tujuannya ini untuk memberitahukan kepada kita tentang silsilah suatu kerajaan, silsilah suatu dinasti politik, ataupun misalnya hubungan kekeluargaan di antara para pejabat di Indonesia misalnya kayak gitu. Nah,
hasil penulisan historiografi tersebut itu mengandung fungsi yang namanya fungsi genetis. Jadi dia menceritakan tentang asal-usul dari sebuah peristiwa. Misalnya yang dibahas adalah mengenai asal-usul terbentuknya negara Indonesia gitu kan. Dimulai dari yang kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, kemudian ada penjajahan Jepang, sampai kita melakukan proklamasi. Itu termasuk ke dalam historiografi yang memiliki fungsi sebagai fungsi genetis. Nah, yang berikutnya adalah historiografi yang berfungsi sebagai didaktis, yaitu yang namanya didaktis itu adalah ketika karya-karya sejarah atau penulisan sejarah tersebut ini memuat pelajaran, memuat hikmah, ataupun terdapat suri tauladan yang penting bagi para pembacanya. Jadi tujuannya untuk pendidikan, untuk memberikan teladan, memberikan hikmah. Jadi seolah-olah kita menulis sejarah bukan cuma ingin memberitahu bahwa dia ini keturunannya siapa, dia misalnya asal usul dari sebuah negara, bukan itu tujuannya. Nah, fungsi yang didaktis ini dia punya tujuan menulis sejarah itu ingin memberikan pelajaran kepada orang yang menjadi pembacanya nanti gitu ya, memberikan suri tauladan. Ini biasanya suka diperlihatkan di dalam buku-buku untuk mata pelajaran. Jadi mata pelajaran sejarah, misalnya buku cetak kalian, itu biasanya nanti fungsinya adalah fungsi didaktis karena tujuannya memberikan pelajaran, bukan cuma menceritakan peristiwa masa lalu gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah yang historiografi yang berfungsi pragmatis. Pragmatis itu artinya yang pandangannya itu bukan jangka panjang tapi jangka pendek, atau biasanya yang pragmatis itu selalu berkaitan dengan upaya pihak-pihak tertentu untuk melegitimasi atau memperlihatkan bahwa dirinya memiliki pengaruh ataupun memiliki kekuasaan yang besar. Jadi biasanya historiografi yang pragmatis ini dibuat hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya contoh nih, ada seorang presiden, ketika dia menjadi presiden, dia ingin sejarah tentang hidupnya ditulis, dan yang ditulisnya itu adalah sisi positifnya saja. Jadi seolah-olah bahwa presiden tersebut ini memiliki latar belakang sejarah yang luar biasa. Nah, itu contoh penulisan historiografi yang berfungsi sebagai pragmatis, atau bisa juga membela salah satu pihak. Misalnya ada peristiwa di G30S, di buku tersebut ingin seolah-olah menyalahkan salah satu pihak. Nah, itu contoh adalah historiografi yang bersifat atau yang berfungsi sebagai pragmatis. Jadi secara garis besar historiografi itu ada 3, ada genetis yang hanya menceritakan tentang asal usul, kemudian ada didaktis yang memberikan pembelajaran kepada para pembacanya, dan pragmatis yang berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi ada 3 ya fungsi dari historiografi ini, dan nanti akan saya kasih tugas juga ke kalian ya. Kalian nanti bedain buku ini tuh fungsi historiografinya yang mana, yang genetis, didaktis, atau pragmatis. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang berikutnya, bagaimana sih sebenarnya historiografi yang baik atau penulisan sejarah yang baik itu? Nah, ini berdasarkan pendapat beberapa sejarawan yang dinamakan historiografi yang baik itu adalah historiografi yang berupaya membandingkan hasil penelitian tentang suatu peristiwa masa lalu itu dengan keadaan masa kini. Bahkan dapat pula digunakan untuk meramalkan keadaan masa yang akan datang. Jadi yang namanya historiografi menurut para sejarawan itu bukan cuma berhasil misalnya membongkar atau menguak peristiwa yang terjadi di masa lalu secara tepat, tapi historiografi yang bagus itu ketika dia bisa nanti memberikan gambaran tentang peristiwa yang di masa lalu dengan peristiwa yang di masa kini, terus nanti dicari hubungannya. Kira-kira nanti di masa depan jika peristiwa-peristiwa tersebut pola-polanya tetap dipertahankan, apa yang akan terjadi di masa depan nanti gitu ya. Jadi historiografi yang baik itu harus bisa meramalkan ke masa depan. Jadi kita nanti bisa paham, misalnya kalau di zaman dulu di tahun 1940
45 sampai 1960-an banyak terjadi pertentangan ideologi, kita kan melihat nih dari tahun 45 sampai tahun 60 Indonesia tuh sering konfliknya ideologi lah, kepentingan lah dan lain-lain, sehingga menyebabkan negara kita ini seolah-olah jalan di tempat, tidak ada kemajuan berarti. Nah, historiografi yang baik itu nanti harus bisa memberi gambaran. Oke, kalau misalnya di tahun 2020 ini kita masih berkonflik soal ideologi, soal kepentingan, maka nasib kita tidak akan jauh dengan Indonesia di tahun 45 sampai tahun 60. Nah, kalau kalian sudah bisa menulis historiografi seperti itu, berarti kalian sudah menjadi seorang peneliti sejarah yang luar biasa gitu ya. Nah, yang berikutnya kita akan berbicara mengenai cakupan dari historiografi. Nah, cakupan dari historiografi ini banyak banget ya. Yang pertama, biasanya di dalam suatu penulisan sejarah, di dalam metode penelitian sejarah, kita harus menuliskan yang namanya latar belakang atau konteks peristiwa. Jadi, di dalam suatu penulisan sejarah atau historiografi, yang pertama harus kalian tulis adalah latar belakangnya. Misalnya si peristiwa tersebut terjadi gara-gara apa, awalnya seperti apa, itu harus ada. Terus masyarakatnya waktu itu seperti apa, itu harus ada. Terus yang berikutnya, itu kalian ceritakan tentang jalannya peristiwa. Jika kalian menceritakan tentang proklamasi kemerdekaan 1945, maka jelaskan kronologisnya dari mulai peristiwa Rengas Dengklok sampai dibacakannya teks proklamasi. Itu harus ada di dalam historiografi. Kemudian yang berikutnya, adanya analisis sebab akibat. Jadi kalian analisis kenapa misalnya proklamasinya di Jakarta, kenapa harus Soekarno-Hatta, kalian analisis secara mendalam. Nah, kemudian setelah itu juga harus ada yang namanya uraian mendalam mengenai hasil penelitian, dimulai dari dampak sampai dengan kesimpulan penelitian. Jadi setelah kalian analisis, baru nanti kalian kasih kesimpulan. Oh, ternyata ini. Dan sebuah penelitian atau historiografi yang sudah memuat adanya kesimpulan itu adalah salah satu contoh historiografi yang baik. Oke ya? Itu tadi cakupan historiografi. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai model penulisan historiografi. Jadi ada beberapa model dari cara penulisan historiografi. Sebenarnya cuma dua ya. Yang pertama ada deskriptif naratif, yang kedua ada deskriptif eksplanatif. Bedanya apa sih? Oke, kita akan lihat ya masing-masingnya. Sama dengan namanya, yang deskriptif naratif, yang ini nih. Deskriptif itu kan menggambarkan, naratif itu hanya menceritakan. Nah, model penulisan historiografi yang ini, dia hanya berisi narasi kronologis dan hanya bersifat informatif. Jadi, suatu peristiwa sejarah ini hanya diceritakan apa adanya. Dan tujuan utamanya cuma memberitahukan di zaman dulu ada peristiwa ini, peristiwanya gini gitu ya. Tanpa ada analisis, tanpa ada pendalaman, tanpa ada melihat faktor-faktor yang lain. Dia hanya menceritakan ketika peristiwanya seperti itu, ya sudah seperti itu apa adanya, tanpa kita analisis kenapa dia berbuat seperti itu, kenapa dilakukannya di tempat itu dan lain-lain. Itu nggak disebutkan kalau di deskriptif naratif. Nah, kalau di deskriptif eksplanatif ini beda lagi. Jadi deskriptif itu menggambarkan, eksplanatif artinya menceritakan atau explanation, bahasa Indonesia saya nggak punya kata yang tepat. Pokoknya di dalam deskriptif eksplanatif ini terdapat analisis peristiwa seperti hubungan sebab akibat, kemudian dampak bagi generasi berikutnya, kontribusi bagi pengetahuan, serta analisis mengenai pola-pola yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Jadi bedanya naratif sama eksplanatif itu adanya di analisis, terus ada mengenai pola-pola, ada juga memikirkan tentang bagaimana kontribusi bagi atau dampak bagi generasi berikutnya dari peristiwa tersebut. Jadi lebih banyak atau lebih luas yang eksplanatif itu. Kalau yang naratif dia hanya menceritakan apa adanya, yang eksplanatif dia lebih mendalam lagi sampai segala hal dibahas gitu ya, yang ada di dalam peristiwa tersebut, bukan hanya yang terjadi di dalam kasat mata saja gitu ya. Nah, biasanya penulisan yang eksplanatif itu menggunakan yang namanya pendekatan multidisipliner, yang artinya menggunakan banyak ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, saya akan bahas beberapa ilmu yang biasanya digunakan di dalam
penelitian atau penulisan sejarah eksplanatif. Yang pertama ada arkeologi, kemudian yang berikutnya ada sosiologi dan antropologi, kemudian yang berikutnya ada geografi, kemudian ada ekonomi, dan yang terakhir ada psikologi. Kita kalau berbicara arkeologi adalah berbicara tentang benda-benda peninggalannya. Nanti ilmu ini akan membantu kita untuk menganalisis lebih dalam tentang benda-benda yang ditinggalkan. Nah, kemudian kalau sosiologi dan antropologi ini nanti mempelajari bagaimana pola interaksi masyarakatnya, bagaimana budaya dari masyarakatnya gitu kan, sampai bisa terjadi suatu peristiwa tersebut. Karena suatu peristiwa ini pasti akan terpengaruh sama tradisi orang-orangnya, cara interaksi orang-orangnya. Orang-orang itu di tiap daerah punya peristiwa yang berbeda-beda karena karakter manusianya pun berbeda-beda. Nah, yang berikutnya ada ilmu geografi. Ilmu geografi ini digunakan untuk menganalisis karena biasanya faktor geografis atau lokasi ini sangat berpengaruh terhadap suatu peristiwa. Biasanya tempat-tempat yang subur, biasanya peristiwa sejarahnya lebih banyak. Karena kenapa? Wilayah tersebut pasti diincar oleh banyak bangsa. Beda halnya dengan daerah gurun. Kenapa kayak di Gurun Sahara nggak ada sejarah peperangannya, perebutan Gurun Sahara nggak ada, karena apa yang mau diperebutkan di sana gitu kan? Itu di geografi. Kemudian di ekonomi kita pelajari kayak misalnya terjadinya perang dunia kedua, perang dunia pertama, kita analisis dari segi ekonomi. Oke, ternyata banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi yang menyebabkan terjadinya perang tersebut. Nah, terakhir, psikologi. Kita pelajari tentang pola pikir dari orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Contoh misalnya, kenapa Hitler bisa setega itu membantai orang Yahudi, kemudian membantai banyak orang yang tidak sesuai dengan dirinya. Kita pelajari tentang psikologinya dia, latar belakang pemikirannya dia kayak gimana. Itu pakai ilmu psikologi. Nah, itu contoh dari pendekatan multidisipliner. Jadi ketika kita menggunakan pendekatan yang multi seperti ini, diharapkan penulisan sejarahnya akan semakin kaya dan semakin mendalam. Pemahaman kita pun akan semakin luas. Oke ya. Nah, seperti biasa, kalau kalian sudah mengerti mengenai pemaparan yang sudah saya sebutkan tadi, ada tugas untuk kalian ya. Ini tugas historiografi. Tugasnya cukup mudah. Sebenarnya hanya menentukan dari contoh-contoh ini mana model penulisannya dan mana juga fungsinya. Nih saya kasih contoh ya, saya kasih jawabannya. Jadi kalian nanti cuma mengerjakan 4 soal saja. Nah, contoh misalnya buku cetak sejarah peminatan kelas 10 Ratna Hapsari yang ditulis oleh Ratna Hapsari. Ini buku yang kalian pakai untuk pembelajaran sejarah kelas 10 ya. Nah, dianalisis model penulisannya kira-kira kayak gimana sih? Apakah dia hanya menceritakan saja atau ada analisis-analisis, menganalisis pola dan lain-lain? Nah, kalau kalian sudah baca bukunya, kalian bisa sebutkan contoh misalnya. Dia adalah contoh penulisannya adalah deskriptif, naratif. Deskriptif, eksplanatif. Karena di dalamnya dia juga ikut menganalisis. Nah, di sini fungsi apa yang yang terdapat di dalam buku tersebut? Karena buku ini adalah buku pelajaran, maka ini adalah fungsinya didaktis. Nah, begitu pula dengan nomor yang 2, 3, 4, dan 5, kalian hanya perlu tentukan dia deskriptif, eksplanatif, atau naratif. Nah, fungsinya didaktis, pragmatis, atau genetis. Cuma menentukan itu aja ya, gampang banget. Nah, nanti kalian kerjakannya ada di aplikasi sekolah. Saya sudah masukkan filenya itu di sana. Jadi kalian download dulu file Microsoft Word-nya, kemudian setelah itu kalian edit dan isi jawabannya. Setelah kalian jawab, baru kalian upload kembali di aplikasi sekolah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi minggu depan. Semangat terus, jaga selalu kesehatan. Semangat pagi, semak 2 bisa.